Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansyur nafahatir ridwani alaihi wa amiddana bil asraril lati auda'taha ladaihi. Amma ba'du, ingkang sami-sami kita muliakan niku Mbak Yu yang kepanasan mohon pindah, monggo pindah. Nggih, barangkali mau pindah di bawahnya ini jaring-jaring niki. Monggo. Ojo mulai dhisik sedilu ae. Nggih. Ingkang sami-sami kita muliakan sedanten para habaib Al-Habib Mustafa, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Salim Baharun, Al-Habib Ali bin Agil, ugi sedanten para habaib ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggal-setunggal, namung boten ngirangin hormat ta'zim cinta kami kepada beliau semuanya. Mudah-mudahan kita memperoleh barokahnya. Amin Allahumma. Ugi segenap para kiai a'immatul khususiyah, para guru, langkung-langkung segenap jajaran pengurus daerah Lowayu ingkang kala wau memberikan sambutannya, juga segenap staf-staf beliau, mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga segenap kepengurusan jajaan Al-Khidmah, mas-mas UCC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat para rawuh ingkang minulya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terputus. Anggih napa nggih? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa kalian menghitung-hitungnya. Matahari, bulan, angin, makanan, minuman, semuanya pemberian Allah, suratan-suratan cinta dari Allah agar kita mencintai Allah. Kalau kita menawi wonten setunggal tiang sugih setiap hari memberikan kepada kita 1 juta umpama, bojone sampean wae misalnya umpama saben dinten uang belanja 1 juta, kira-kira tambah cinta napa mboten? Oh mboten, biasa. Kula setiap hari 5 juta. Oh luar biasa itu berarti. Tambah cinta napa mboten? Cinta. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah? Pemberiannya setiap detik tidak pernah terputus, begitu besar. Tidak bisa kita membayangkan. Tetapi kula badhe tanglet, diberikan oleh Allah daharan begitu enak. Iku ning sore pohon teng wingking sambil selonjoran kena angin sepoi-sepoi,
daharan ayam nggih. Wis sedanten wis macam-macam napa malih teng daleme jenengan. Daharan macam-macam ayam, ikan, minumnya es jus. Yang banyak niku sing kathah niku mantun daharan niku langsung maos Al-Qur'an utawi langsung zikiran dumateng Allah atau langsung lihat sinetron FTV Suamiku Bukan Suamimu. Sing kathah niku sing pundi? Atau langsung rasan-rasan tengajenge daleme jenengan niku kalian petan-petan rasan-rasan tonggo. Wis mari wareg sing kathah niku pundi? Padahal dikasih makan oleh Allah, pemberian minum nikmat, tujuannya agar kita ingat kepada Allah. Akan tetapi yang banyak justru kula lan panjenengan sedaya justru banyak lupa kepada Allah. Aneh, dikasih nikmat bukan hanya uang, lebih dari itu, tapi kita pergunakan justru untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya menjadi racun, bahaya, gelap di dalam hati kita. Oleh karena itu, sedanten kebagusan nikmat kala wau saking dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kedah ditawari, kedah dijaga. Nopo penjagaannya, nopo penawarnya? Enggih menika zikir dumateng ngersanipun Gusti Allah. Lawang makanan iku macem-macem, enak-enak kalau sudah masuk, kalau sudah kita telan, gawane menungsoniku beda-beda. Makanannya sama enak-enak, kadang-kadang setelah makan ono wae timbul penyakit, yo asam urat, yo anu, nggih napa nggih? Oleh karena itu harus ditawar. Maksudnya ditawarkan bukan dijual, bukan. Ada penawarnya. Nopo penawarnya? Zikir kepada Allah. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuntang leti kalian salah setunggal sahabat. Aminal hasanati la ilaha illallah. Ya Rasulullah, apakah termasuk kebaikan itu ucapan la ilaha illallah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal hiya afdalul hasanat. Menawi la ilaha illallah bukan hanya sekedar kebaikan, tapi paling afdalnya, puncaknya kebaikan adalah ucapan la ilaha illallah. Oleh karena itulah ucapan la ilaha illallah, zikir kepada Allah bisa menawarkan, menghilangkan berbagai macam efek negatif yang sering ditimbulkan dari nikmat-nikmat Allah yang kita tidak mensyukurinya. Lupa, justru menggunakannya untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, adzibu ta'amakum bidzikrillah. Ajuran di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani, adzibu ta'amakum bidzikrillahi wassalah wala tanamu alaih fataksuwa kulub. Ajuran panganan-panganan jenengan niku yang masuk ke dalam tubuh Anda dijur kelawan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dikatakan oleh para ulama, makanan-makanan itu yang mana setan itu mengalir di dalam manusia itu, di dalam aliran darah,
Lah kalau setan itu ikut masuk di dalam makanan kita, melebet teng sak wontenane lelebatipun kula lan panjenengan sedaya. Kemasukan setan berat untuk ibadah kepada Allah. Abot. Nggih napa nggih? Abot. Diajak zikiran iku ono wae. Sing diangen-angen iku metu. Asam rada cekot-cekot iki. Asam urat iki. Oh anu iki ono wae alasan rada ngelu rada. Padahal ndak ono apa-apa. Iki lang. Wis mulai dhisik. Iki padahal nek nang pasar iki sik ndak krasa, engko setengah loro sik anteng. Ngene wis cekot-cekot. Oleh karena itu kata Nabi, kedah ditawari. Harus ada penawarnya. Apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka orang-orang yang soleh dari kuatnya zikir kepada Allah sampai makanan-makanan mereka itu barokah, obat. Makanya dulu saya pernah diceritakan oleh Pak Wawan dulu Hadratus Syekh Ahmad Asrari, makanannya itu obat. Ada orang yang sakit jantung, orang tinggi daripada kolesterolnya mengatakan, loh saya sudah makan teng daleme di Pondok Al-Fitrah ndak naik daripada tensi darah saya, sehat-sehat saja. Padahal kalau makanan ini di luar munggah iki darah tinggi dan lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sampai engkau makan kecuali makanannya orang yang bertakwa. Dan jangan makan yang memakan makananmu illa taqiyin, kecuali orang yang bertakwa. Karena zikir itu bisa menjadi penawar berbagai macam penyakit. Itu yang pertama. Oleh karena itu loh, majelis zikir ini sangat besar keutamaannya. Lantas seberapa banyak wahai Habib, seberapa banyak sesungguhnya ini kita berzikir kepada Allah? Dikatakan zikir kepada Allah itu seberapa banyak? Sampai edan. Allahumma shalli ala Muhammad. Uzkurullah hatta yaqulal munafikun annaka majnun. Perbanyak kalian zikir kepada Allah sampai orang-orang munafik itu mengatakan wong edan niku. Apa zikiran? Inna illallah. Biar karena orang-orang munafik wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu tandanya tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Makanya Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Utsman Al-Ishaqi, beliau mengatakan di antara kaidah luar biasa. Apa? Awwalut thariq al-junun wa awsatuhu al-funun wa akhiruhu kun fayakun. Pertama awal jalan menuju Allah itu al-junun. Gila. Apa? Kesana. Ilallah. 165. Zikir sirinya 1000. Kesana kemari zikir. Apalagi kalau di Mekah sana atau di Madinah bermacam-macam thariqah. Ada yang sambil loncat-loncat. Ada. Jangan heran. Dan jangan protes. Karena engkau belum tahu sirinya di mana. Awwalut thariq al-junun. Pertama thariqah jalan menuju junun, seperti orang gila dari banyaknya berzikir. Wa ausatuhu al-funun. Pertengahannya fana di sisi Allah. Wis da eling jumlah 165, da eling fana kepada Allah. Sudah nilai-nilai zikir itu meresap di dalam hati. Wa akhiruhu kun fayakun. Akhirnya adalah kun fayakun. Nampak kadang-kadang orang kayaknya tidak berzikir, padahal hatinya tidak pernah terputus kepada Allah. Sebagian wali kayaknya kok tidak pakai baju, padahal hatinya tidak pernah terputus kepada Allah. Dari kuatnya cahaya Allah sampai tidak sadar dengan awake dhewe niku. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau makan ayam ya. Bodoh kalian jenengan, iwak nggih.
makan ayam, digerogoti sampai entek tinggal tulang-tulang. Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gadah pondok pesantren, santri-santri kathah. Salah satu wali santri ningali mirsani putranya makan roti kering. Namanya ibu, namanya orang tua. Nggih mesakne ningali anake kok dikei jajanan roti kering. Kemudian kepanggih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang makan yang enak, makan ayam lengkap semua kuah-kuahnya sampai tinggal tulang-tulangnya. Namanya ibu wali santri nggih protes nggih. Ya napa iki? Jarene guru, katanya mursyid dan lain sebagainya, anakku kelaparan dikei panganan roti kering tok. Sementara jenengan Hadratus Syekh dipikir lungguh mangan enak ngono tok, lupa kepada Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menunjuk kepada tulang-tulang tersebut, tulang-tulang ayam, kum biiznillah. Wahai tulang-tulang, ayo ngadeg malih, hidup lagi. Langsung ayam ikut tangi, urip malih. Cobaan jenengan mari mangan iwak, cobaan. Langsung ayam ikut urip malih. Dipikir perempuan itu, beliau itu makan enak, tersipu dengan dunia, lupa. Enggak pernah putus. Makna-makna zikir sudah fana, menyatu di dalam dirinya, mengatakan ayam urip maneh, urip ayam, dan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Asy-Syaikh Abdul Qadir Waliul. Kemudian beliau mengatakan, nanti kalau anakmu bisa seperti ini dan saya arahkan demikian, memang mau makan terserah sakarepe, terserah. Kalau sudah sampai seperti ini dan saya ajari untuk demikian. Itulah ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Yang nomor 2 sebagai singkat-singkat, majelis zikir itu luar biasa, akan tetapi majelis zikir al-khidmah ini wonten suasana ingkang benten. Nopo? Derek dawuh Hadratus Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani alladzi la halahul falah. Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani niku nate ngendikan bahwasanya an-nasirra fil mubayaah irtibatul qulub ba'duha bi ba'din hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rahasia adanya mubayaah dari murid ke guru, kemudian ada a'immatul khususiyah, bagian mempimpin. Kenapa? Ada sambungan hati dari satu guru ke guru lainnya hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqallu ma yahsulu lil murid inda dzikri silsilah annahu tujawibuhu arwahul auliya. Paling boten wis. Kadang-kadang zikiran sambingan tuh selonjor mules geringgingan wis pokoknya paling boten. Wa aqallu ma yahsulu lil murid inda dzikri silsilah annahu tujawibuhu arwahul auliya. Zikirane niku diantarkan oleh guru sowan dumateng dari satu guru ke guru berikutnya. Sowan ke Hadratus Syekh Ahmad Asrari, dipun sowanaken sampai ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diantarkan zikir tersebut sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus sowan dumateng ngersanipun Gusti Allah. Diantar, jadi zikir itu dikawal. Kenapa demikian? Dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi. Kami mengutusmu wahai Muhammad untuk mengajak kepada Allah atas restu, atas izin dari Allah. Wonten izinnya. Sambung dari satu guru ke guru berikutnya. Maka dari itu kalau tadi dibaca di dalam
manaqib tadi, ada salah seorang pemuda di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengaku annahu ra'allaha bi ainai ra'sih, mengaku melihat Allah dengan matanya. Dimarahi oleh Syekh Abdul Qadir tadi, pemuda tadi, jangan apa mau, la ta'ud misla dzalik, jangan diulangi ngomong demikian. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menoleh kepada para hadirin, kemudian beliau mengatakan, apa yang dikatakan pemuda tadi benar. Hanya saja dia mengatakan multabasun alai, saya melihat Allah tetapi tidak jelas. Yang dikatakan itu benar. Dia itu melihat Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah dengan mata hatinya. Tapi dari mata hati itu ada sambungan ke mata zahirnya. Dia mengira melihat Allah dengan mata dagingnya ini, padahal bukan. Mata hatinya yang melihat Allah, melihat rahmat Allah. Kenapa? Ada biiznihi, atas izin dari gurunya. Dan itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Wonten silsilah itu yang membedakan. Kalau kita diberikan oleh Allah kenikmatan, kita rasakan matahari ini begitu kita rasakan dengan zahir kita. Begitu pula cahaya Allah kita rasakan dengan hati kita. Kalau kita belum merasakan, berarti masih ada hijabnya, masih ada hijabnya. Dan majlis zikir, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, zikir, majlis zikir adalah majlis yang paling cepat, paling mujarab untuk menghilangkan hijab-hijabnya hati, penghalang-penghalangnya hati. Berbeda kalau dengan sekedar mauidhah, dawa-dawa ceramah kono kene. Kenapa? Karena di dalam mauidhah dan lain sebagainya itu banyak hijab-hijabnya, banyak penghalangnya. Oh, kadang-kadang ceramah cerita politik, nggih napa nggih? Lah wong para hadirin iku ndak kepingin cerita politik. Pokoknya sampaikan kami, kenalkan kami kepada Allah. Wis ojo cerita iki 1 2 3 4 ndak usah. Banyak hijabnya kalau sekedar mauidhah, mengandalkan mauidhah dawa-dawa ngono. Iya. Banyak hijabnya. Apalagi kadang-kadang yang mau itu tujuannya cari amplop. Nah, kalau kula kan lain, tidak cari amplop. Buat apa amplop? Nah, jadi yang paling bisa menghilangkan hijabnya hati itu zikir. Bayangkan kalau kita dengan kulit Anda merasakan panasnya matahari, gimana kalau hijab tersebut dibuka? Manahipun dibika sareng Allah bisa merasakan langsung. Ndak sadar awak iki ndak sadar. Makanya kalau ada wali Allah kemudian buka baju, ndak sadar karena kuatnya hatinya bersih, ngerasakno pantulan cahaya Allah iki ndak sadar, sudah ndak sadar. Dari bersihnya hati. Coba demikian. Jadi daerah ada Bahdul yang ada di Sidoarjo, ndak kelambian, tapi jangan pernah berprasangka buruk dengan mereka. Pantulan cahaya Allah begitu kuat, awak itu tidak sadar bisa fana sudah. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan omongan ini ada manfaatnya, mudah-mudahan dijadikan hakikah omongan-omongan ini ya. Mudah-mudahan pengakuan-pengakuan ini diberikan oleh Allah taufik hidayah, bisa menjadikan hakikat, bisa menjadi kita amalkan, dan mudah-mudahan kita ditambah syiddatul mahabbah, tambah cinta kepada Allah, tambah cinta kepada Rasulullah, tambah baik kepada sesama muslim, bibarkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bibarkat nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.